Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Sirkanasa, Prodi Perbankan Syariah, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Charles Babbage. Awalnya unit yang kita kenal dengan nama komputer tersebut disebut sebagai Difference and Analytical Engine. Pada awalnya komputer generasi pertama ini digunakan untuk sebatas menghitung angka. Mulai saat itu, berbagai penelitian dilakukan untuk menanamkan kemampuan operasi yang lebih rumit pada sistem tersebut sehingga muncul generasi-generasi berikutnya, mulai dari generasi 1 hingga generasi 5. Generasi pertama mulai dari tahun 1940 sampai tahun 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dan sirkuit dan drum mengetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektronik di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Generasi kedua mulai dari tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Generasi ketiga mulai tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon. Semakin diperkecil dan ditempatkan di silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang, di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Generasi kelima sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahapan pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel dan buatan. Tujuan dari komputasi generasi tersebut adalah untuk mengembangkan perangkat dan merespon bahasa manusia. Penggunaan teknologi komputer dimulai pada tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Hal tersebut yang dimaksud adalah Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi informasi sangat berpengaruh di era Industri 4.0. Karena di era Industri 4.0 mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Karena teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi. Dan komponen komputer yaitu satu, casing komputer atau casing CPU. Casing komputer atau casing CPU merupakan komponen komputer perangkat keras terluar di mana fungsi casing komputer yaitu sebagai tempat-tempat meletakkan dan memisahkan komponen utama komputer seperti unit pemrosesan
dan unit penyimpanan. 2. Motherboard atau mainboard. Motherboard atau mainboard merupakan komponen utama dan komponen komputer paling penting karena pada motherboard lah semua komponen pemrosesan dan penyimpanan akan diletakkan serta terhubung satu sama lain. Motherboard berfungsi sebagai tempat penyedia akses dari seluruh komponen komputer yang ada untuk saling terhubung satu sama lain sehingga terjadi proses input-output sebagai instruksi data. 3. Heatsink. Heatsink adalah komponen komputer dengan bahan campuran dari aluminium dan tembaga yang letaknya menempel di atas komponen CPU. Fungsi dari heatsink sebagai penyalur panas dari CPU ke seluruh bagian heatsink. 4. Fan PC Cooler. Fan PC Cooler merupakan panggilan kipas casing PC berguna untuk mengatur sirkulasi udara di dalam PC sehingga panas yang dihasilkan bisa dialirkan keluar. 5. Power supply. Pada umumnya berbentuk kotak kubus sedikit panjang dengan kipas tersendiri serta terdapat colokan kabel utama yang ujung satunya langsung terhubung dengan stop kontak listrik. Fungsi dari power supply untuk mengatur suplai daya ke semua komponen komputer, terutama ke komponen di motherboard. Itulah beberapa komponen-komponen dalam komputer. Untuk mahasiswa pasti akan kesusahan dalam mengetik makalah ataupun skripsi. Adapun untuk yang sudah terjun ke dunia kerja, konsekuensinya akan menjadi salah satu kekurangan bagi calon pekerja yang ingin melamar pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan dari perusahaan yang ingin merekrut pekerja baru harus memiliki skill komputer yang baik.